Pria itu hanya membayar 5 sen untuk sarapannya. Tapi sebelum dia selesai menghitung uangnya, staf dengan cepat sudah menaruh makanannya di tangannya. Melihat pelayanan secepat itu, Mehmet terkejut. Dia menatap burger di tangannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana makanan itu bisa dibuat begitu cepat. Apakah benar ini begitu segar? Dia melihat sekeliling. Semua orang tampak senang menikmati makanan mereka. Lalu dia membuka kantong plastiknya. Dia memeriksa makanan itu dengan hati-hati dan sedikit ragu. Dia mengambil gigitan pertama. Saat itu, seorang pria mendekat dan santai bertanya, "Jadi bagaimana burgernya?" Dan di momen itu, Mehmet baru sadar bahwa pria ini bukan sembarang orang. Dia adalah pemilik restoran itu. Dengan semangat, Mehmet langsung mengeluarkan kartu namanya dan bertanya apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang tempat itu. Sebagai seorang sales keliling, Mehmet lebih sering menghabiskan waktu di jalan dan makan apa saja yang bisa ditemukan. Namun di Amerika tahun 1950-an, bahkan restoran paling cepat pun butuh waktu, setidaknya 30 menit untuk menyajikan makanan. Di usia 52 tahun, dia masih belum mencapai kesuksesan besar dalam karirnya. Untuk mendapatkan hak distribusi mixer milkshake, dia bahkan harus menggadaikan rumahnya. Tapi mesin berat ini tidak laku-laku. Setelah 3 bulan bekerja keras, dia belum menjual satu pun unit. Lalu suatu hari, tanpa diduga, dia menerima pesanan besar, 6 mesin sekaligus. Pesanan itu datang dari sebuah restoran kecil yang hampir tidak dikenal di California. Penasaran, Mehmet memutuskan untuk melihatnya sendiri. Saat dia sampai, dia terkejut. Di luar restoran itu kecil dan biasa saja, tapi antrian orangnya panjang banget sampai ke jalan. Meskipun banyak sekali orang, pelayanan di sana super cepat. Ketika pemilik restoran tahu bahwa Mehmet menjual mixer, mereka mengajaknya masuk ke dapur. Di dalam, setiap karyawan sibuk dengan tugas mereka masing-masing, tapi semuanya bekerja dengan koordinasi yang luar biasa. Setiap orang fokus hanya pada satu tugas. Dapur itu bekerja seperti jalur perakitan. Seseorang menyiapkan roti, lainnya menambahkan saus tomat dan mustard, 2 iris acar, sedikit bawang, dan di atasnya patty daging sapi yang baru saja dipanggang. Dalam 30 detik, burger sempurna sudah siap. Yang lebih mengejutkan Mehmet, mereka bahkan membuat saus tomat sendiri. Keluarga McDonald sangat memperhatikan setiap detail kecil. Bahkan kentang goreng pun memiliki suhu dan waktu penggorengan yang sudah ditentukan. Karyawan baru bisa belajar prosesnya dengan cepat. Saat makan malam, Mehmet dengan antusias bertanya bagaimana mereka bisa mengelola kecepatan itu. Saudara-saudara McDonald menjelaskan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Berbeda dengan restoran lain, McDonald's menjadikan kecepatan sebagai senjata utama mereka. Mereka merancang seluruh dapur seperti jalur produksi. Alih-alih mengantarkan makanan ke mobil pelanggan, mereka meminta orang untuk antri dan mengambil makanan mereka sendiri. Ini menghemat waktu dan tenaga. Mereka menghapus piring dan peralatan makan dan menggantinya dengan kemasan kertas yang membuat makan jadi lebih mudah dan menghilangkan kerepotan mencuci piring. Mereka tahu bahwa burger, kentang goreng, dan cola menyumbang 87% penjualan mereka, jadi mereka menyederhanakan menu, hanya fokus pada 3 item ini. Ini menjaga kecepatan dan kualitas tetap tinggi. Untuk merancang dapur yang sempurna, saudara-saudara McDonald menggambar seluruh layout di lapangan tenis. Mereka menandai lokasi peralatan di lantai dan melatih staf bergerak di antara peralatan itu. Setiap kali sesuatu tidak berjalan dengan baik, mereka menghapus garis-garis itu dan menggambarnya lagi. Setelah banyak percobaan, akhirnya mereka menciptakan layout di mana setiap orang bisa bergerak cepat tanpa saling bertabrakan. Lalu mereka merombak dapur sesuai desain itu. Dan begitulah mereka membangun restoran yang tidak hanya cepat, tapi juga sangat populer. Dan mungkin Mehmet belum menyadari saat itu bahwa titik balik terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai.